Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A dengan materi tinggi protein ingin mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fazia Putri dengan NIM 256131182. Nama saya Nahdala Ila Inani dengan NIM 256131187. Nama saya Nazwa Sitasari dengan NIM 256131186. Nama saya Ditya Wahyu Prasetya dengan NIM 256131183. Saya Yuni Widyaningsi dengan NIM 2561313. Oke, di sini akan dimulai presentasikan oleh Nada. Yang pertama yaitu pengaruh diet tinggi protein terhadap ginjal. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pada individu sehat, konsumsi protein tinggi tidak menyebabkan kerusakan ginjal atau penurunan fungsi ginjal secara signifikan. Studi klinis pada orang sehat membuktikan bahwa ginjal mampu beradaptasi dengan peningkatan asupan protein melalui proses hiperfiltrasi fisiologis yang bersifat reversibel. Konsumsi protein yang tidak hanya berisiko pada penderita penyakit ginjal kronis atau CKD. Pada individu sehat, tidak terdapat bukti kuat bahwa diet tinggi protein merusak fungsi ginjal. Lalu kemudian ada pengaruhnya terhadap tulang. Mitos bahwa diet tinggi protein menyebabkan osteoporosis tidak sepenuhnya didukung bukti ilmiah. Protein meningkatkan ekskresi kalsium urin, namun juga meningkatkan penyerapan kalsium di usus. Studi terkini menunjukkan bahwa asupan protein tinggi disertai kalsium cukup memberikan dampak netral hingga positif pada kepadatan tulang. Penelitian pada lansia menunjukkan protein membantu mempertahankan massa tulang dan mencegah fraktur. Konsumsi protein adekuat justru mendukung sintesis matriks tulang dan metabolisme mineral secara keseluruhan. Yang terakhir ada pengaruh diet tinggi protein terhadap hati. Berdasarkan bukti ilmiah terkini, diet tinggi protein tidak merusak organ vital pada individu sehat. Temuan ini mematahkan mitos umum dan didukung oleh berbagai studi klinis berbagai evidence-based. Studi klinis menunjukkan bahwa pada individu dengan fungsi hati normal, konsumsi protein tinggi tidak meningkatkan enzim hati ALT atau AST secara signifikan. Hati sehat mampu memproses protein melalui gluconeogenesis dan siklus urea tanpa kerusakan struktural maupun fungsional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan perbedaan mitos dan fakta yang ada di sekitar kita tentang diet tinggi protein. Mitos yang pertama yaitu ada protein tinggi itu dapat merusak ginjal. Dan mitos yang kedua, diet tinggi protein juga dapat menyebabkan kerusakan hati. Kemudian ada pula mitos yang ketiga, protein tinggi menyebabkan osteoporosis dan pengeroposan pada tulang. Kemudian semakin banyak protein, semakin berbahaya bagi tubuh. Itu adalah mitos-mitos yang sering kita dengar. Kemudian teman saya akan menjelaskan fakta atau bukti ilmiah yang ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang faktanya. Yang pertama itu dampak pada ginjal, yaitu konsumsi protein yang lebih tinggi terbukti meningkatkan glomerular filtration rate pada populasi yang sehat. Hal ini adalah respon adaptasi yang normal dan tidak memberikan dampak buruk pada fungsi ginjal. Catatan pentingnya itu bagi individu yang sudah mengidap penyakit atau kelompok beresiko tinggi, diet tinggi protein justru itu membuat bahaya, akan mempercepat penurunan fungsi ginjal mereka. Lalu pada dampak hati itu ada diet tinggi protein itu terbukti secara signifikan yang mengurangi penumpukan lemak di hati pada pasien penyakit hati berlemak penyakit hati pada pasien. Ini adalah efek yang sangat positif untuk mencegah perlemakan hati. Catatan pentingnya itu, jika kelebihan protein ini sangat ekstrim dan berlangsung secara kronis, hal ini bisa memicu stres oksidatif ringan dan peroksidasi lipid di hati, terutama jika diet tersebut tidak diimbangi dengan asupan mikronutrien atau vitamin dan mineral yang cukup. Yang terakhir itu ada dampak pada tulang, yaitu berdasarkan studi peninjauan sistematis tidak ditemukan efek buruknya.
melainkan asupan protein yang lebih tinggi itu menunjukkan tren positif yang signifikan terhadap peningkatan kepadatan mineral tulang. Manfaat tambahannya itu dampak baik ini juga terbukti berkolerasi dengan penurunan resiko patah tulang tulang pinggul. Mungkin itu yang fakta-faktanya. Kemudian pada slide ini saya akan menjelaskan metabolisme pada protein yang ada di dalam tubuh kita, yang terbagi menjadi 6 tahapan utama. Yang tahapan pertama yaitu ada pencernaan protein. Protein yang kita dapatkan dari makanan seperti daging, telur, ataupun susu akan dipecah secara kimiawi menjadi unit-unit terkecilnya, yaitu asam amino di dalam lambung dan usus. Pada tahap kedua, asam amino hasil pemecahan yang tadi kemudian diserap oleh dinding usus dan masuk ke dalam sirkulasi darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian pada tahap ketiga, setelah berada di dalam darah, asam amino akan dimanfaatkan melalui 2 jalur utama. Jalur A digunakan untuk sintesis protein tubuh seperti membentuk jaringan otot, enzim, hormon, antibodi, serta sel-sel yang ada di tubuh. Sementara pada jalur kedua atau jalur B, jika tubuh membutuhkannya, asam amino dapat dialihkan menjadi sumber energi ataupun glukosa melalui proses gluconeogenesis atau langsung masuk ke siklus Krebs. Pada tahap keempat yaitu deaminasi. Jika tubuh mengalami kelebihan asam amino, zat yang tidak bisa disimpan, zat tersebut tidak akan bisa disimpan dan harus dibuang melalui proses deaminasi. Gugus amino dilepaskan dan menghasilkan senyawa bernama amonia yang bersifat toksik atau beracun bagi tubuh. Kemudian pada tahap kelima itu siklus urea. Karena amonia tersebut beracun, jadi langsung dibawa ke organ hati. Di dalam hati, amonia akan diproses dan diubah menjadi senyawa yang lebih aman, yaitu urea, melalui mekanisme yang bernama siklus urea. Pada tahap keempat yaitu ekskresi, tahap ini adalah tahap terakhir. Urea yang sudah aman tadi akan dialirkan kembali oleh darah menuju organ ginjal, dikumpulkan pada kantung kemih dan akhirnya dikeluarkan dari tubuh dalam bentuk urin. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan diet tinggi protein dengan aterosklerosis dan penyakit jantung. Aterosklerosis adalah kondisi ketika plak yang terdiri dari lemak, kolesterol, dan zat lainnya menumpuk pada dinding arteri. Penumpukan ini menyebabkan pembuluh darah menjadi sempit dan kaku sehingga aliran darah ke jantung terganggu. Proses ini dipicu oleh peradangan kronis, stres oksidatif, dan tinggalnya kadar LDL yang mengalami oksidasi. Diet tinggi protein dilakukan dengan memilih sumber protein berkualitas seperti ikan, ayam tanpa kulit, telur, susu yang rendah lemak, dan kacang-kacangan. Dapat membantu menurunkan kadar trigliserida, meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik yang mengurangi stres oksidatif, merusak pembuluh darah. Selain itu, mengganti sebagian karbohidrat olahan dengan protein berkualitas juga membantu menjaga kadar gula tetap stabil, mengurangi peradangan, dan mempertahankan kesehatan dinding pembuluh darah. Demikian, diet tinggi protein dapat menjadi salah satu strategi untuk menurunkan resiko aterosklerosis dan penyakit jantung. Tentunya tetap diimbangi dengan pola makan secara keseluruhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa diet tinggi protein yang berasal dari sumber protein sehat berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan membantu mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung. Sebagai kesimpulan, diet protein dapat memberikan manfaat bagi kesehatan jantung apabila diterapkan secara seimbang dan memilih protein yang sehat. Pertama, diet protein dapat membantu memperbaiki profil lipid dengan menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar HDL atau kolesterol baik.
Kedua, metabolisme protein menghasilkan lebih sedikit radikal bebas dibandingkan karbohidrat dan lemak, sehingga dapat mengurangi stres oksidatif yang berperan dalam kerusakan sel jantung. Dan yang ketiga, itu mengganti sebagian karbohidrat olahan dengan sumber protein berkualitas dapat membantu menurunkan risiko aterosklerosis serta menjaga kesehatan dan elastisitas pembuluh darah. Namun, perlu diingat bahwa manfaat tersebut akan lebih optimal jika diimbangi dengan pola makan yang bergizi seimbang, aktivitas fisik yang teratur, dan gaya hidup yang sehat. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin yang ada yang ingin bertanya, tolong di kolom komentar aja. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.